Ya, sebentar saya mau download dulu. Uh, saya mohon maaf ya, saya mengambil 2 sampling yang sudah saya koreksi, kemudian ada yang perlu beberapa saya confirm kepada teman-teman semua, meskipun nanti apa namanya nilai nilai skor ya, maksud saya skor UAS itu nanti bisa saudara ambil ya, bisa saudara ambil kapan saja. Sebentar, saya ngoreksi baru kira-kira ya 15% lah, masih sedikit sekali. Saya ambil dulu, sebentar ya. Saya mohon maaf ya, tadi minta tolong untuk di-scan-kan. Itu kepengen saya halaman pertama itu tidak dilihatkan namanya, tapi ternyata karena saya tidak nyekan sendiri, saya tidak sempat karena saya harus melanjutkan koreksi begitu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada namanya gitu ya. Tapi untuk sementara namanya saya tutup dulu. Saya belum share screen ya. Bentar. Oke, ya. Saya coba share screen. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk penilaiannya dulu, biar nanti tidak terlalu kaget. Kemarin saya sudah sepakat juga dengan Pak Dedi ya, yang akan mengoreksi kelas B terkait dengan apa CPMK. Sebentar ya, saya cerita sedikit. Mana ini sebentar. Soalnya soal UAS. Oke, saya share screen sekarang. Tapi Indonesia. Ya. Oke, mungkin bisa yang lain mute dulu, teman. Monggo, Halo, siapa ya ini ya? Suara yang bocor. Oke, teman-teman semua, saya hanya merubah sedikit untuk apa penilaian, tetapi tidak merubah bobot, ya. Jadi tidak merubah bobot. Yang saya rubah adalah CPMK saja. CPMK untuk yang nomor 5. Ini yang nomor 5 ini bagian C. Ya, bagian C ini jadi nomor 5 itu kan 30%. 30% itu 20% pada A dan B, jadi A-nya 10%, B-nya 10%, dan C-nya 10%. Nah, C di sini ini mestinya masuk di CPMK 2. Sehingga nanti saya seolah-olah menilai C ini tersendiri gitu ya. Seolah-olah tersendiri, saya membuat apa namanya, ini yang sudah terkoreksi, mohon maaf ya, agak kelihatan, tapi sorry, biar enggak terlalu, tapi sudah sampai paling atas ya, tapi namanya enggak kelihatan ya. Ini saya perlihatkan ya, jadi ada sorry,
nomor 1, nomor 2 sudah sesuai, nomor 3, nomor 4 ini sudah ada CPMK-nya, prosentasenya tetap. Nah, nomor 5AB ini saya sendirikan, apa namanya 20% sama, jadi tadi ya A-nya 10%, B-nya 10% gitu ya, tapi karena CPMK yang sama dalam yang sama saya sendirikan. Nah, yang nomor 5C ini adalah saya buat CPMK nomor 2 karena memang lebih banyak kaitannya dengan himpunan gitu. Hanya ngerubah itu saja saya beritahukan gitu ya. Sehingga nilai tertingginya kalau untuk di sini juga kebetulan ada yang benar gitu ya. Ini nilainya 100 tapi nanti diambil 10%. Jadi ini setiap CPMK setiap kolom ini tetap nilai tertingginya 100 ya. Nilai tertingginya 100 baru nanti terambil berapa persen. Nah, ini adalah nilai akhirnya sudah dengan rumus itu tadi ya, ini 10% dari nilai ini gitu, 20% dan seterusnya. Maka ini adalah nilai akhirnya. Gitu. Supaya nggak kaget saja. Kemudian saya mohon maaf kenapa saya harus mengumpulkan teman-teman. Saya awalnya kebetulan saya urutkan koreksi dari nomor 1, 2, 3 dan dapat nomor sampai nomor 3 atau 4 ya, saya lupa. Kok pengerjaan untuk soal nomor 2 itu kok mirip banget gitu loh. Nah, miripnya adalah gitu ya. Teman-teman kan jadi pakai anu kan membuka definisi ya, membuka 1 lembar kan tetap kemarin. Ya, Bu. Halo, teman-teman semua? Iya, Iya. Bu. Iya kan? Nah, Iya. artinya kan membuka definisi masing-masing gitu. Nah, ini ketika saudara mengatakan saya sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali. Yang namanya berlaku sembarang itu tidak boleh memilih, ya harus sembarang gitu. Nah, itu nomor yang tadi saya sebutkan. Jadi akhirnya saya belum melanjutkan koreksi ya. Saya itu belum melanjutkan koreksi. Saya lihat nomor 1 sampai nomor 49 ya. Itu yang sama, serupa cara mengerjakannya itu tadi ada sebanyak orang itu tadi. Nomor 1 sampai dengan 8 orang. Nah, ini saya nggak tahu ini gimana atau ceritanya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah karena awalnya sempat belajar bersama dengan cara seperti itu atau bagaimana. Mungkin ada yang bisa menceritakan cara Bu, belajarnya atau apa. Silakan. itu dari HMPS ada belajar barengnya kan, Bu? Ada bahas soal tahun kemarin gitu. Jadi kami kebanyakan nulis yang di kertas tuh caranya yang kayak yang masnya itu nutorin, Bu. Jadi makanya mungkin bisa sama gitu. Oke. Nah, yang isi siapa? Saya nggak apa-apa. Nanti saya akan bisa konfirmasi dan saya minta nanti ada pembetulan gitu maksud saya. Yang isi dari kelas A siapakah? Mas Awal, Bu. Mas Awal tuh siapa nama lengkapnya? Yang Mas Awal Febrianto yang angkatan 20. Angkatan 2020. Namanya Awal Febrianto. Ya, Ini suara siapakah? Fauzan, Bu. Oh, Mas Fauzan, oke. Mas Ya, Bu. Fauzan nanti saya dikasih nomornya ya. Bukan apa-apa, justru saya konfirmasi itu supaya tidak terbawa terus-terusan. Gitu maksud saya. Oh, iya, Bu. Ya, Ya, jadi nanti saya kirim. namanya saja ya. Nanti kalau boleh nomor nomor HP-nya gitu. Biar saya nggak mau marahin enggak. Wong ini namanya saja proses belajar ya. Sekali lagi, kenapa saya mengundang teman-teman itu justru saya perlu konfirmasi gitu. Ya, Iya, Bu. J, J. Kebetulan tadi nomor-nomor yang tadi. Karena ada yang mengerjakan dengan benar. Tapi sayangnya yang mengerjakan dengan benar
saya tidak sempat saya scan. Ada yang mengerjakan dengan benar soal nomor itu. Itu nomor berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Soal nomor 2. Coba kita lihat sedikit dari yang sudah saya koreksi tadi, nomor 2 ada yang betul kok. Itu ada yang nilainya 80. Yang nomor 2. Ya. Jadi, nah ini kenapa nilainya meskipun cara mengerjakannya sama, nilainya ada yang 40, ada yang 46, ada yang 42, ada yang 50, sekaligus saya ngasih tahu. Ya. Dan harapan saya gitu ya, saya nggak tahu apakah saya masih bisa membuat room untuk kayak revisi, bukan revisi ya, namanya apa? Kalau setelah ujian itu namanya remedial gitu ya. Remedial khususnya ya, maksud saya khususnya adalah nomor 2. Meskipun saya lihat nomor ini ya 5 itu ada yang ini nilai 5 itu adalah nilai terendah ya. Nilai terendah, bukan nilai terendah itu karena kalau 5 itu karena tidak mengerjakan sama sekali. Kalau 10 mengerjakan tetapi salah. Ya karena ini kan diambil 10% ya. Jadi ini itu nilai adalah nilainya kan berarti hanya 1 gitu ya. Kayak apa namanya? Nah, maksud saya kalian bisa melihat melihat hasil ini nanti, bukan hasil ya. Paling tidak saya akan memberi clue untuk setiap soal gitu ya. Hanya kalian nanti perlu memperhatikan gitu. Terutama memang nomor 2. Tapi ini ada yang nilainya 80, artinya dengan pengerjaan yang hampir benar gitu ya. Nilai yang memang hampir betul. Ya. Nah, itu sekilas infonya. Jadi saudara karena mendapatkan informasi yang pengerjaannya seperti itu gitu ya. Coba saya kembali lagi kenapa itu hal yang salah ya. Saudara lihat definisi refleksi itu. Bentar, saya siapkan urat-uratan sedikit. Oke, saya tulis ya. Ya, dan kalau memang Mas siapa tadi yang memberikan tutornya ada hal yang salah, tetapi prosesnya yang salah gitu ya. Tapi ini saya memberikan contoh yang memang istilahnya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu misalkan saya akan merefresh kembali apa itu relasi refleksi. Ini relasi refleksi berarti kan pada Z ya. Relasi refleksi pada Z itu berarti kan saudara ingat setiap, nah gitu loh. Berlaku untuk setiap, yang namanya setiap itu tidak boleh ditunjuk, tidak boleh dengan contoh. Itu berapa kali saya menyampaikan itu gitu ya. Jadi berarti kan setiap A anggota di Z gitu ya, bahwa A, A berarti anggota di R. Anggota di R. R-nya itu R yang ini. R-nya R yang ini. Ya, R-nya R yang ini dengan M-nya diambil adalah 5 gitu ya. M-nya diambil 5. Nah, ya, ini cara yang ini memang betul ini alasannya ini misalkan. Tapi anehnya kenapa ada 6
berelasi kongruensi dengan 1 modulo 5, pernyataan ini benar, tapi terus apa hubungannya dengan refleksi gitu. Kan kalau refleksi itu kan kalau toh saudara nunjuk itu pasti kalau dengan nunjuk ya berarti kan sesuatu berelasi dengan dirinya, tapi tiba-tiba ada angka 1 gitu. Ya. Jadi ini kalau toh dengan gitu ya, kalau toh dengan refleksi dengan contoh, ini contoh yang salah gitu. Ya, contoh yang salah. Meskipun ini pernyataan ini benar, ini nggak ada hubungannya dengan refleksi gitu maksud saya. Nah berikutnya ini misalkan relasi simetris. Relasi simetris itu apa sih? Gitu. Relasi simetris, saya tak ambil warna yang biru ya, biar nggak sama dengan koreksian saya. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa, saudara bisa melihat bagaimana saya ngoreksi. Itu karena saya sangat sayangnya kepada kalian, supaya nanti bisa dibaca, bisa dipelajari ulang. Karena LMH ini adalah modal pokok gitu ya, modal dasar untuk belajar matematik apapun gitu. Nah, sementara sekarang kalau simetri, definisinya simetri kan saudara setiap mengambil 2 elemen. Nah, 2 elemen itu apa? Terserah mau pakai AB, mau XY juga boleh, mau pakai XY juga boleh. XY anggota DZ ya. Kalau XY itu anggota DR, maka gitu ya. YX juga anggota DR. Ini mestinya ini yang harus ditunjukkan. Nah, untuk menunjukkan ini bagaimana? Sebagaimana biasa namanya dan ini berupa implikasi dan ini setiap ya harusnya ambil sembarang XY anggota Z yang memenuhi apa? Memenuhi antisedennya. Nah, ini nanti benar apa tidak gitu. Nah, kalau sekarang saudara menggunakan contoh itu dari sisi mekanisme sudah salah besar. Nah, apalagi ini sudah contohnya salah gitu. Ini kan contohnya salah. Mosok 3 berelasi kongruensi dengan 6 modulo 5. Ini kan jelas sekali salah gitu. Ini kan salah ini. Ini juga salah ini gitu. Ini juga salah ini gitu. Ya. Nah, sehingga ini ya kalau toh dapat nilainya ya hanya 1 itu tadi gitu. Nah, kalau yang memberikan contoh yang benar itu masih ada nilainya gitu ya, masih ada nilainya. Nah, demikian juga relasi transitif. Ya. Ini coba ini kan bukan operasi ya. Ini tuh bukan operasi, ini adalah pernyataan. Maksud di sini pakai sama dengan gitu. Ini sesuatu masalah kelogisan ya. Padahal syarat transitif itu apa? Coba sekali lagi, saudara berkait dengan kuantifikasi itu ternyata tidak memperhatikan. Ini makanya saya tulis, ini definisi dari mana ini gitu. Padahal saudara definisi boleh membuka kan gitu kan. Boleh membuka contekan definisi itu. Ya. Nah, relasi transitif itu apa? Adalah setiap saudara mengambil 3 elemen A, B, dan C anggota DZ gitu ya. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, ini artinya berada anggota R, maka nanti AC juga berada di R atau A berelasi dengan C gitu. Tapi kok tiba-tiba ini kan pragmatis banget toh gitu. Jadi seolah-olah ini dioperasikan hasilnya ini gitu. Padahal ini bukan operasi gitu. Kalau toh ini dianggap operasi pernyataan, hasilnya adalah pernyataan sehingga tidak mungkin dengan menggunakan sama dengan, ini nggak mungkin gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak logis. Ya, ini saya mohon maaf pada teman yang ini kebetulan saya gunakan gitu ya. Ya, ini sebagai contoh saja gitu. Ya, jadi ini adalah memang contoh yang betul-betul salah fatal.
salah fatalnya adalah secara logika setiap itu tidak boleh dengan contoh. Itu sudah berkali-kali ya. Mungkin lebih dari 11 kali gitu ya. Saya menyampaikan bahwa kuantifikasi setiap itu tidak bisa dengan contoh. Seperti yang sering saya sampaikan. Kalau saya mengoreksi satu orang nilainya 40, boleh nggak satu kelas saya nilai angka 40? Kan jelas nggak boleh. Ya ini hanya berlaku untuk yang saya koreksi ini gitu. Makanya saya harus mengoreksi adalah satu persatu gitu. Oke, itu kemudian ya ini adalah sama seperti ini ya, 3 dan 6 itu tidak apa 3 dan 6 itu tidak berelasi ya, modulo 5. 6 dan 3 juga tidak berelasi modulo 5. 6, 10 juga tidak. Nah, ini contohnya aja sudah salah semua ini. Ya, contohnya sudah salah semua. Nah, kemudian tentukan apakah pasangan berurutan ini anggota dalam R atau tidak. Nah, ini caranya sudah betul, tapi kok tiba-tiba ada ini gitu. Nah, ini yang saya yakin kalau ini tidak mungkin dari Mas apa tadi ya, yang memberikan tadi. Ini jauh sekali nih soalnya, tiba-tiba sekali gitu. Ya, ini tiba-tiba sekali gitu. Padahal oriannya adalah kalau ini adalah berelasi kongruensi, itu alasannya adalah ini alasannya gitu. Nah, kemudian ini tidak ada K yang memenuhi. Sampai di sini itu betul. Tapi kemudian simpulannya misalkan, jadi bukan relasi. Ada subjeknya enggak ini? Yang bukan relasi itu apa gitu? Padahal pertanyaannya sudah ditulis di sini. Apakah pasangan berurutan ini anggota dalam R atau tidak? Kan pertanyaannya ini anggota di R ataukah tidak gitu kan? Nah, kalau tidak itu bukan relasi toh. Jadi min 11 10 bukan anggota R. Itu adalah simpulannya. Ini tiba-tiba bukan relasi loh, kok bukan relasi gitu. Ya, jadi itu terkait dengan nomor 2. Silahkan nanti yang serupa dengan itu gitu ya, itu tolong diperbaiki. Ya, saya ngasih contoh yang meskipun dengan contoh, tapi contohnya kayaknya benar. Ya, ini tak kasih nilai 10. Ya, hanya ini tadi sudah saya tulis besar di sini. Contoh itu bukan bukti, kecuali untuk mengatakan tidak, itu namanya contoh kontra. Jadi ada yang tidak memenuhi. Nah, kalau ada yang tidak memenuhi, itu memang contoh apa yang tidak memenuhi. Tapi kalau di sini ya relasi refleksif, relasi simetris, relasi transitif, itu pernyataannya adalah semuanya dengan menggunakan pernyataan kuantifikasi universal. Ini saya kira saya tidak perlu komentar lagi yang ini gitu ya. Itu sama seperti itu tadi ya. Saya yakin gitu ya. Saya yakin saudara salah tangkap dari apa yang disampaikan oleh asisten. Tetapi kalau tadi mungkin dipilih ini tadi mungkin ada kesalahan dari asisten yang barangkali nanti akan saya konfirmasi asisten tersebut. Ya, ini contohnya kebetulan betul. Ya, ini gitu ya. Nah, di sini juga aneh ini, tiba-tiba kok K kali 4 gitu loh. Padahal di soalnya adalah 5 gitu. Jangan-jangan ini hafalannya gitu ya. Hafalannya adalah contoh yang diberikan dari asisten gitu. Kebetulan ini betul gitu. Nah, tapi di sini sudah betul modulo 5 gitu.
Ya, modulo 5 dan di sini memang 2 berelasi kongruensi dengan 7 modulo 5. Nah, ini mestinya bukan sama dengan ya. Ini mestinya atau maka gitu. Ya, ini simbol-simbol matematis yang kalian saya kira masih semrawut sekali. Ya, masih semrawut sekali. Kapan harus pakai sama dengan, kapan pakai biimplikasi gitu ya. Padahal sekali lagi ini berupa pernyataan, ini berupa pernyataan. Tidak bisa dengan sama dengan. Itu juga sudah berapa kali saya sampaikan. Ya, sama seperti ini. Ini adalah pernyataan. eh, eh, Sebenarnya ini bukan pernyataan ya. Ini hanya X dan Y dan Z. Itu sama seperti saudara mengatakan 2 dan 3 gitu. Pernyataan enggak ini? 2 dan 3 itu. Ini bukan pernyataan juga ya. Saudara, kecuali X dan Y dan Z anggota di R gitu ya, di anggota di relasi, maka XZ anggota di relasi gitu. Nah, ini hanya saudara ambil ini tok toh. Ini kan saudara pragmatis sekali ini. Ini sama seperti kalau saudara membaca aturan, aturannya diambil bagian kecil gitu. Itu kan jadi aneh nanti implementasi dari aturan itu gitu. Ya. Jadi ini masih mending, ini saya beri angka 10 itu, tapi untuk tiga-tiganya loh ya ini. Ya. Oke. Kalau betul semua, ini harusnya 60. Karena ini masing-masing punya nilai 20. Gitu. Ya, jadi itu ya sudah saya berikan. Nah, di sini relasi atau tidak ya di sini. Tadi saya menyampaikan, saudara mengatakan bahwa R bersifat refleksif, simetris, dan transitif, buktinya tidak ada. Kenapa? Karena contoh-contoh itu tadi bukan bukti. Ya. Sudah berapa kali tadi ya, saya sudah menyampaikan dalam kuliah, sekali lagi mungkin lebih dari 15 kali mungkin. Ya, bahwa contoh itu bukan bukti kalau itu berlaku untuk setiap. Ya, saya selalu menyampaikan kalau ada satu mahasiswa yang nilainya 20, boleh nggak nilai 20 itu saya anggap semua mahasiswa nilainya 20. Saudara pasti sudah bisa menjawab bahwa tidak bisa, gitu kan? Ya, jadi itu eh, ya ini nilainya sudah betul gitu ya. Ya, saya kira itu yang kaitannya nomor 2. Saya memberikan soal yang nomor 3. Nomor 3 boleh dipilih gitu ya. Ini contoh yang gampang dan saya nggak tahu, dan saudara sebenarnya boleh loh menggunakan cara seperti ini gitu. Hanya saudara aneh saja. Saudara bedakan ini adalah relasi. Relasi. Relasi itu domainnya tidak harus semuanya. Jadi S itu bisa saudara tulis, ini adalah S. Ada apa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nanti sini S lagi gitu ya. 2, 3, 4, 6, 5 gitu ya. 5, 6, 8. Saudara, relasi misalkan adalah membagi habis. Ya, 2 membagi habis 2. Oh iya, 3, 3, iya, 4, 4, iya, 5, 5, iya, 6, 6, iya, 8, 8, iya, 2 ke 4, iya, 2 ke 6, iya, 2 ke 8, iya, gitu. Itu 3 ke 6, gitu ya. Saya ganti warna. Nah, misalkan 3 ke berapa? 3 ke 6, gitu ya. Nanti 4 ke 8, gitu ya. 6 ke 6 sudah, 8 ke 8 sudah. Nah,
Ini berarti apa domainnya? Ya domainnya sama dengan S sendiri. Image-nya apa? Image-nya juga kebetulan sama dengan S. Kalau saudara punya mengambilnya adalah yang membagi habis gitu. Nah, ini yang B ya. Yang A itu juga sama, domainnya itu S, range-nya juga S. Nah, kemudian yang nomor 3 yang berbeda. Ya, yang nomor 3 itu kan apa ya? Silahkan nanti bisa dengan cara seperti ini. Maka ini nilainya saya beri lebih bagus karena memang masih ada hasilnya gitu. Dilihat dari sini. Meskipun eh, apa namanya pengaitannya belum selesai, ya. Pengaitannya belum selesai. Padahal nanti saudara 4 dengan 4 kan sebenarnya bisa, ya. 4 dengan 8. Nah, ini saudara melihatnya adalah melihat di sini bahwa sebagian sebagai domain, sebagian padahal tidak harus bagian, boleh jadi keseluruhan. Sehingga saudara ketika menentukan A inverse atau R inverse-nya itu jadi salah gitu ya. R-nya ya 22, 24, 26, 33, 36 gitu ya, dan seterusnya. Banyak. R inverse-nya tinggal dibalik saja gitu. Jadi A inverse itu tidak cukup hanya ini. Nah, anehnya gitu ya, beberapa mahasiswa menuliskannya di sini ada yang menggunakan kurung kurawal, itu bukan menunjukkan relasi ya, bukan menunjukkan elemen dalam relasi. Mohon maaf. Ya, itu saya kira ini. Ya, nah kemudian yang di sini ini ya, termasuk, nah ini yang saya tak sampaikan ini. Ini nggak mungkin ini. Bentuk seperti ini nggak mungkin bentuk dari relasi. Kenapa? Ini adalah keluarga himpunan. Himpunan yang elemen-elemennya berupa himpunan. Ini bukan 2 berelasi dengan 6, bukan. Ya, sama sekali tidak. Nah, relasi yang diperoleh ya, ini tadi adalah bukan relasinya ya. Itu tadi kan H1 ini. H2, sorry, ini H2 ya. Ini H2 gitu. Lah relasinya apa? Kalau dari 26 ya saudara pasti akan punya 22, punya 66, punya 2 berelasi dengan 6, punya 6 berelasi dengan 2. Ini pasti pakai kurung kurawal, bukan kurung kurawal ya, kurung biasa. Pasangan berurutan. Dan seterusnya. Nah, yang 11 ini isinya hanya 1 gitu ya, yaitu 11,11 saja. Ini kan namanya kelas-kelas ekivalensi. Kalau 10-3 berarti nanti ada 10-10, 3-3, 10-3, tapi sekali lagi bukan pakai kurung kurawal ya. Itu nanti adalah relasi yang diperoleh dari H1 itu sendiri. Jadi ini nggak mungkin sebagai R ini nggak mungkin gitu. Ini salah konsep ini gitu. Ya. Jadi itu kemudian ya, ini masih mending ya untuk menentukan anehnya ada yang menjawab gitu ya. Anehnya ada yang menjawab seperti ini. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Jadi H1 terus nanti disama dengankan gitu ya. Disama dengankan, oh ini enggak begitu kelihatan ya, pakai biru aja. Disama dengankan gitu, masih dalam kurung, ini diunionkan gitu. Jadi apa itu? 2, 5, 10, 11, terus diunionkan gitu. Terus langsung nanti sama dengan H. Kan aneh banget tuh. Nah, kalau ini diunionkan, elemen di sini tadi hanya 1 gitu ya. Hanya 1, apa itu? H gitu. Padahal bukan ini yang dimaksud gitu. Jadi aneh sekali, mosok H sama dengan H1 atau H2 gitu. Ya. Jadi coba definisi itu saudara cermati betul gitu. Ya, ini kalau ini alhamdulillah ini yang
yang kebetulan saya tampilkan ini sudah betul, yang salah adalah di relasinya. Relasi dari relasi ekivalensi yang dihasilkan dari H2. Ya, yang dihasilkan dari H2. Tapi ini untuk mengatakan bahwa H2 adalah partisi dari H gitu ya. Itu sudah betul. Ada juga yang tiba-tiba menjawabnya jadi gitu ya. Ada yang menjawab jadi partisi gitu dok. Ini apa subjeknya, apa objeknya gitu, nggak jelas gitu. Padahal kita kan melihat di sini banyak himpunan ya. Ada himpunan H, ada H1, ada H2, ada H3 gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya H1 bukan partisi, ini alasannya. Jadi ini sudah betul sekali, meskipun unionnya terpenuhi. Ya. Ini kan syarat yang pertama ini. Nah ini syarat yang pertama sudah terpenuhi, ini sudah bagus ini, gitu ya, ini sudah bagus. Ya. Tapi banyak hal yang masih salah konsep. Ya, oke, saya kira itu. Ini menggambar, ini juga demikian. Saya kemarin sebenarnya menggambar ini silahkan digunakan kalkulus gitu ya. Jadi kalau ini saya tiba-tiba kok tahu kalau gambarnya itu berupa parabola gitu. Nah, kecuali saudara dari sini saudara bahwa ini pasti apa grafiknya berupa parabola gitu. Berupa parabola gitu. Karena apa? Karena persamaan kuadrat. Nah, ini kan ala ini enggak pernyataan ini enggak salah. Hanya apa benar sih ini mewakili semuanya gitu. Ya. Jadi oke lah. Nah, tapi ini masih saya beri nilai 30 dari maksimum 40 ya. Jadi ini masih nilai 75%. Kemudian untuk menunjukkan injektif atau tidak, ya kembalikan ke definisinya gitu. Ya, kembalikan ke definisinya. Ya, makanya ini pertanyaan saya, kok tahu kalau grafiknya itu parabola, bukan yang seperti ini, bukan yang menghubungkan gitu ya, yang berupa garis lurus gitu. Ya. Nah, untuk menunjukkan injektif ataukah tidak gitu ya. Sebenarnya ini tuh hanya ancer-ancer saja, tapi saudara nyimpulkannya salah. Ini ancer-ancer saja ini. Ini namanya ancer-ancer. Dan ini boleh saudara tuliskan itu boleh. Tapi ini belum menjawab alasan kenapa dia tidak satu-satu. Nah, kita lihat ini kalimatnya begini. Karena jika HX sama dengan HY, maka X-nya sama dengan Y, X-nya sama dengan Y inverse. Mosok sih gitu. Saya kasih contoh ini. H0 itu sama dengan H10. Apakah X-nya sama dengan Y? Ini tadi HX sama dengan HY ya. Jadi alasannya ini yang salah. Padahal saudara cukup saja mengatakan bahwa ini ya, H0 sama dengan H10 gitu. Dicek saja ya, H0 sama dengan H10. Tetapi 0 tidak sama dengan 10. Selesai. Bahwa H ini adalah dia tidak injektif atau tidak satu-satu. Jadi Anda mungkin konjekturnya sudah betul, tapi menyatakan alasan ini yang tidak tepat. Nah, alasan ini sebenarnya memang bisa dihasilkan dari sini gitu. Tapi apa betul sih kalau ini X-nya itu sama dengan Y, kalau HX-nya sama dengan HY? Padahal ini hasilnya seperti ini. X-nya adalah 5 plus minus Y min 5. Kalau saudara lihat, X-nya 0. X-nya 0. Ya, X-nya 0. Berarti Y-nya gitu kan. Y-nya harusnya berapa gitu. Ya.
Y-nya kan jadi 10 kan gitu. Tapi ini juga nggak tepat. Ini bukan Y yang dimaksud loh ya. Kalau ini namanya Y sama dengan Fx ini, atau X sama dengan F inverse Y ya. Jadi ini juga nggak tepat ini. Ya, tapi kalimat ini gitu ya, kalimat ini tadi kalau saya berikan contoh ini tidak sesuai. Ya, Hx sama dengan Hy, maka X-nya sama dengan Y atau X-nya sama dengan minus Y. Ternyata enggak. Ya, ternyata tidak. Karena apa? Ya karena saudara tidak menggunakan definisi dari injektif itu sendiri. Oke. Itu ya, tapi idenya sebenarnya sudah dapat gitu. Ini nilai 20 dari yang seharusnya 30. Ya, itu saya kira begitu. Demikian juga dengan yang ini nilainya kurang sedikit, 25 dari 30. Ini sebenarnya sudah menandakan gitu ya, ancer-ancernya itu sudah sampai, hanya belum membahasa formalkan ke definisi. Artinya sebenarnya saudara mengatakan ada Y sama dengan 0. Ini Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, hasilnya X itu yang memenuhi Hx sama dengan 0 itu kalau X-nya berupa ini. Padahal ini bukan bilangan real gitu. Makanya ini saya tulis so what ini dari ini. Harusnya mengatakan bahwa setiap X bilangan real, Hx itu tidak pernah sama dengan 0. Dan ini mengatakan bahwa hanya tidak surjektif. Jadi ide besarnya sudah terpenuhi, tapi belum bisa menyatakan secara formal matematis. Gitu. Maka nilainya 25 dari 30. Nilainya sudah besar ini. Gitu. Ya, oke, saya kira itu ada yang bertanya itu tadi? Enggak? Ya, ini himpunan terbesarnya juga masih salah. Ini 20 dari 100 ya kalau ini ya. Ini 20 dari 100 ini. Ya, dan ini bukan himpunan ya, saudara lihat. Himpunan terbesar dari R adalah Fx sama dengan harga mutlak X minus 5 lah. Ini tuh bukan himpunan ini gitu. Ini adalah formulasi fungsi. Maka saya tuliskan ini bukan himpunan. Ya, jadi himpunan terbesarnya bisa dilihat dari grafik ini tadi gitu. Saudara, supaya fungsinya tadi adalah satu-satu dan pada, saudara potong saja di sini ini. Dipotong gitu ya. Saudara ambil yang ini boleh, ini kan sebenarnya fungsinya harusnya sampai ke sana gitu ya. Ini juga sampai ke sana gitu ya. Saudara boleh saja mau mengambil A-nya gitu ya. Mau mengambil A-nya adalah dari min tak hingga sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 5. Tutup. Gitu. Nah, B-nya kalau B-nya B-nya ya, B-nya saudara memang hanya satu-satunya ya. B-nya memang ini ke atas. Berarti apa B-nya? B-nya adalah 5 sampai dengan tak hingga. Ya, ini nilai 100 seperti ini. Atau boleh gitu ya, saudara pakai A-nya adalah yang sebelah kanan ini. Berarti dari berapa? Dari 5 sampai dengan tak hingga gitu. Dari 5 sampai dengan tak hingga, B-nya tetap 5 juga sampai dengan tak hingga. A-nya sama dengan B boleh. Ya. Bisa langsung dari gambar. Maka saya mengatakan grafik ini kita meninjaunya bukan dari kalkulusnya, bukan dari analisisnya, tetapi dari aljabarnya. Tinjauannya adalah tinjauan aljabar, bukan tinjauan kalkulus. Tapi cara menggambarnya harusnya bisa dengan kalkulus gitu. Jadi ini penilaiannya seperti itu. Oke, terakhir, ya
terakhir ini sebenarnya gampang sekali ya. Saudara, ini soal ini ada yang nilainya betul ini. Kita lihat ya, nomor 6 ya. Nomor 6 ada yang nilainya hampir 100. Nilainya 98. Nomor 6 ya. Nomor 6 tuh nilainya ada yang hampir betul gitu. Ya, nomor 5 ini juga ada yang nilainya 100. 5AB ini 5AB. Sorry, 5C. 5C. 5C itu ada beberapa ini, 1, 2, 3. Ini saya baru ngoreksi sedikit sekali ya. Ini tadi belum selesai, baru ngoreksi sampai nomor 2 gitu. Ya, saya kira itu nanti apa namanya recordnya akan saya berikan dan silahkan saudara memperbaiki nomor yang Anda anggap apa namanya nomor yang saudara anggap apa salah gitu ya. Yang sudah nilainya 100 seperti ini ya nggak usah lah gitu. Kan sudah sesuai sudah saya bahas semua kan ini tadi ya soalnya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya tutup share screen-nya. Ya, sudah semuanya terbahas ya. Kecuali yang nomor 6 ya, yang nomor 6 tadi sudah ada yang betul dan ini ada soal ini ada jawabannya maksud saya ada di sound series ya. Ini ada nomor 6-nya ada di sound series. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fauzan nanti tolong apa namanya Mas siapa tadi saya dikasih nomornya ya. Iya, Di Bu. WA saja, jangan di sini. Ini yang bergabung Oh, berapa iya. orang ya? Tadi yang izin kan hanya 1. Meskipun saya tidak mewajibkan untuk semuanya. Partisipannya ada 41. Alhamdulillah termasuk banyak. Ya, saya kira itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.